Apa Yup? Hai guys, kali ini saya akan menceritakan drama terbaru yang dirilis tahun 2023 berjudul Revenant. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Kim Tae-ri, Oh Jung-se, dan Hong Kyung. Revenant menceritakan tentang kisah seorang perempuan bernama Gu San-young yang diperankan oleh Kim Tae-ri. Tubuhnya dirasuki oleh roh jahat setelah menerima aksesori rambut peninggalan ayahnya yang telah meninggal. Sejak itu banyak kematian misterius yang terjadi di sekitarnya. Dia pun merasakan perubahan dalam dirinya. Profesor Yom Hae-sang diperankan oleh Oh Jung-se menjadi satu-satunya orang yang dapat melihat roh jahat di tubuh San-young. Dia memiliki kemampuan tersebut sejak kecil setelah melihat ibunya dibunuh roh jahat di depannya. Ternyata roh jahat yang merasuki tubuh San-young adalah roh jahat yang membunuh ibunya. Bersama-sama keduanya mulai menyelidiki kejadian mistis di sekitar mereka. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Di awal drama diperlihatkan Profesor Gu Gangmo turun dari taksi. Kemudian buru-buru masuk ke ruang kerjanya. Kim Sokran, ibunya, mendengar kedatangannya. Terlihat bayangan misterius di jendela. Gangmo mengeluarkan gulungan rambut dari tasnya, kemudian mengambil buku aksesori rambut. Dia membaca, roh jahat itu hantu remaja. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Gangmo mendengar ibunya menyuruh membuka pintunya. Ada sesuatu di luar yang terus mengikutinya. Dia merasa takut setengah mati. Gangmo membuka pintunya. Pria di hadapannya mengatakan dia membuka pintunya. Selanjutnya Sokran berjalan menuju ruang kerja Gangmo. Dia menemukan Gangmo mengakhiri hidupnya sendiri. Di tempat yang lain terlihat Gu San-young melihat berita mengenai kasus pengelabuan suara. Dia kemudian berjalan menuju jembatan, berhenti dan menaiki pagar. Tidak jauh dari tempat itu, Profesor Yom Hae-sang memberitahu Kim Woo-jin bahwa ada tangan tidak terlihat di balik kasus mengakhiri hidup sendiri. Tiba-tiba Hae-sang melihat bayangan hitam melintas di sungai. Hae-sang lari menuju jembatan. Terlihat bayangan hitam naik ke jembatan. Hae-sang lari mencari orang yang ingin mengakhiri hidup di jembatan. Dia menyeberang jalan untuk menyelamatkan wanita itu. Namun ternyata korban ada di seberang jalan. Dia turun dari mobil dan langsung melompat. Sementara itu, San-young mendapat pesan dari ibunya bernama Yoon Kyung-moon. Dia memberitahu pelaku pengelabuan suara yang mencuri uang mereka sudah tertangkap. San-young datang ke kantor polisi bertemu dengan ibunya. Ibunya memberitahu mereka tidak bisa mendapatkan uang mereka kembali. Pelaku pencurian datang dengan pengawalan ketat. San-young berusaha untuk mendekatinya. Dia teriak histeris. Di rumah Hae-sang, di meja dia melihat surat dari Gangmo yang berisi, jika dia mati tolong bantu putrinya bernama Gu San-young. Di depan rumah, San-young bertanya pada ibunya bagaimana mungkin dia mengirim semua tabungan mereka tanpa memeriksa dulu. Ibunya mengatakan dia tidak mungkin tidak mengirim uang saat pencuri itu memberitahu putrinya diculik. Hanya San-young yang dia miliki. Selain itu, San-young tidak mengangkat teleponnya ketika dihubungi. San-young mengatakan dia sedang bekerja. Saat makan, tiba-tiba ponsel ibunya bunyi. Ya, 알겠습니다. Setelah menutup teleponnya, ibunya mengajak San-young pergi. Di bis, ibunya bertanya apakah dia ingat dengan ayahnya. San-young teringat ketika ayahnya membacakan buku cerita. Dia mengatakan hantu itu nyata. San-young mengatakan dia tidak terlalu mengingatnya karena ayahnya meninggal saat dia masih kecil. Ibunya memberitahu ayahnya tidak meninggal. Mereka bercerai saat usia San-young 5 tahun. San-young bertanya kenapa dia membohonginya. Ibunya menjawab karena dia tidak berniat menemuinya lagi. Kali ini ayahnya benar-benar meninggal. Setidaknya sekarang dia harus berpamitan untuk terakhir kalinya. Mereka tiba di rumah Gangmo. Setelah memberikan penghormatan terakhir, Kyung-moon memperkenalkan San-young pada neneknya Sokran. Sokran ingin bicara berdua dengan San-young. Di ruang kerja ayahnya, San-young melihat foto dirinya dengan ibunya. Sokran bertanya keadaan San-young. Kemudian memberitahu ayahnya adalah profesor folklore.
Guys, folklore adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak dibukukan. Sokran memberikan sesuatu milik ayahnya. Ayahnya ingin Sanyong memilikinya. Sanyong membukanya. Ketika menyentuhnya, terlihat kilas balik. Saat bertemu, ibunya bertanya apa yang dia pegang. Sanyong menjawab sesuatu yang ayahnya ingin dia miliki. Ibunya langsung membuangnya. Kemudian mengatakan jangan sentuh apapun dari rumah ini. Dia membenci semua yang ada di rumah ini, termasuk ayahnya. Seharusnya dia tidak memberitahu Sanyong semua ini. Sanyong mengatakan dia mengerti dan tidak akan mengambilnya. Setelah mereka pergi, Sokran mengambil aksesori rambut itu. Di depan rumah, Sanyong bertemu dengan Haesang. Haesang bertanya apakah nama dia Gu Sanyong, putri dari Gu Gangmo. Sanyong menjawab iya dan bertanya kenapa. Haesang melihat bayangan Sanyong. Ibunya menyuruh Sanyong untuk buru-buru pergi karena bis terakhir akan tiba. Setelah memberikan penghormatan, Haesang memperkenalkan dirinya pada Sokran, kemudian bertanya bagaimana dia meninggal. Sokran tidak mau menjawabnya. Dia menyuruh Haesang pergi. Keesokan paginya, terlihat Sanyong tertidur di mejanya. Dari kaca terlihat sosok hitam keluar dari tubuhnya. Dia menyerupai Sanyong, kemudian pergi menuju ke tempat pria penipuan suara. Pria itu sudah bebas. Setelah membayar, dia sedang bicara di telepon dengan temannya. Tiba-tiba temannya minta dia untuk membuka pintu. Setelah pintu dibuka, sementara itu Sanyong bangun dan langsung bekerja mengantar makanan. Sanyong bertemu lagi dengan Haesang di tempat konstruksi. Sanyong mengantar makanan, sementara Haesang menyarankan untuk mengadakan ritual sebelum mulai membangun. Haesang menunjuk tanah hitam berbau busuk. Dahulu itu adalah Kakus. Dewi Kakus adalah dewi yang menakutkan, berkepribadian kasar. Jika tidak mau mengadakan ritual, setidaknya bersikaplah sopan. Mereka sudah mengawasi tanah ini selama ratusan tahun. Sanyong bertanya apakah Haesang mengenal ayahnya. Haesang menjawab tidak. Sanyong bertanya lagi kenapa datang ke pemakamannya. Haesang melihat bayangan Sanyong yang membesar dari sebelumnya. Kemudian mengatakan orang-orang di sekitar Sanyong akan mati. Orang yang tidak dia sukai atau dia harap menghilang akan mati. Roh jahat tumbuh dengan memenuhi keinginan seseorang. Ada roh jahat yang menempel padanya. Sanyong tidak percaya. Dia minta Haesang jangan menghubunginya lagi kecuali mencari layanan supir pengganti. Haesang minta padanya untuk menjadi supir penggantinya sekarang. 출발하겠습니다. Haesang memberitahu tidak semua hantu jahat. Ada hantu leluhur yang melindungi mereka dan hantu menyedihkan yang tersesat. Mereka muncul karena ingin mengatakan sesuatu, tapi yang menempel padanya berbeda. Itu hantu yang sangat berbahaya. Dia harus tahu kenapa dan kapan hantu itu merasukinya. Sanyong mengatakan dia tidak percaya hantu, kemudian pergi. Haesang meminta Sanyong untuk bercermin dengan seksama. Dia akan melihat sesuatu yang tidak biasa. Tiba di rumahnya, dua detektif datang. Mereka bernama Lee Hongse dan Su Munchun. Hongse bertanya apakah dia kenal dengan orang ini. Mereka mengenalinya sebagai pelaku pengelabuan suara. Munchun memberitahu dia sudah meninggal. Kemudian bertanya pada tanggal 2 Januari antara pukul 7-8 pagi dia ada di mana. Yongmun memberitahu Sanyong sedang tidur di kamarnya. Sanyong membenarkan pagi itu dia ada di rumah. Mereka memutuskan pergi setelah mendengarnya. Di kantor polisi, Hongse mengatakan dia mendapatkan rekaman CCTV di sekitar rumah Sanyong dan pernyataan mereka sesuai. Pria itu memang mengakhiri hidupnya. Tidak masuk akal seorang wanita merencanakan mengakhiri hidup seorang pria kekar berusia 30 tahunan. Munchun melihat rekaman CCTV. Pria itu menarik uang puluhan juta di ATM. Setelah itu dia membuangnya, kemudian mengakhiri hidupnya. Menurutnya itu aneh. Sidik jari Sanyong ada di kartu ATM dan tas milik pria itu. Kemudian ada di atap tempat pria itu mengakhiri hidupnya. Kenapa ada memar di kedua pergelangan tangannya, seolah-olah seseorang mencengkramnya. Munchun akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Setelah itu, Munchun bertemu dengan Haesang. Haesang memberitahu dia bertemu dengan putri Gangmo. Dia melihat roh jahat yang sama menempel pada putrinya, roh jahat yang membunuh ibunya. Akhirnya dia menemukannya setelah mencari selama puluhan tahun. Munchun memberitahu untuk menjalani hidup normal, berpura-pura tidak melihat mereka. Beberapa hari kemudian, Sanyong menemui temannya Baek Semi. Mereka makan bersama, kemudian Sanyong menceritakan mengenai ayahnya. Semi bertanya kenapa ibunya bercerai dengan ayahnya, padahal suaminya dari keluarga kaya dan seorang profesor. Sanyong juga tidak tahu alasannya.
Saat mereka tidur, ada yang membuka jendelanya. Kemudian merekam dengan ponsel mereka. Sanyong terbangun. Dari kaca dia melihat ada 4 tangan. Sanyong melihat ke jendela kemudian berteriak. Semi bangun sedangkan Sanyong mengambil pemukul. Kemudian lari mengejar mereka. Namun dia kehilangan jejak mereka. Mereka berhenti setelah mengetahui Sanyong sudah tidak mengejar. Kemudian berpencar. Remaja dengan topi biru menerima telepon dari Jung Hyun-woo. Terdengar seorang gadis kecil menangis. Setelah menutup telepon, dia terdiam melihat apa yang ada di hadapannya. Sanyong dan Semi melapor pada polisi pelaku kamera tersembunyi. Tapi karena mereka tidak melihat wajah pelakunya dan tidak ingat ciri-ciri pelaku, polisi tidak bisa memproses laporannya. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat seseorang tergeletak di jalan. Sanyong membalikkan tubuhnya. Remaja itu sudah tewas. Terlihat ada topi biru tidak jauh darinya. Sanyong ingat mengejar mereka. Sanyong melihat jasad remaja itu di bawah. Dia teringat ucapan Haesang, orang yang tidak dia sukai atau dia harapkan menghilang akan mati. Kemudian teringat ucapan ayahnya bahwa hantu itu memang nyata. Keesokan harinya, Sanyong menemui Haesang di tempatnya mengajar. Mereka masuk ke dalam lift. Setelah pintu lift menutup, Haesang membukanya lagi. 뭐예요? 모르는 게 낫습니다. Mereka tiba di lantai yang dituju. Saat pintu lift terbuka, Haesang mengatakan dia manusia. Di ruangannya, Sanyong memberitahu 2 orang di sekitarnya tewas. Pelaku pengelabuan suara yang mengambil uang mereka dan seorang anak remaja. Haesang melihat ukuran bayangannya sama seperti sebelumnya. Mereka kemudian datang ke pemakaman Kim Jin-wook. Haesang memberitahu dia tidak sekedar mati karena terjatuh. Ini perbuatan hantu. Namun ini hantu yang berbeda. Sanyong melihat remaja di depannya memakai sepatu warna hijau. Dia teringat ketika mengejar mereka. Kedua remaja itu lari ketika melihat Sanyong. Sanyong berhasil menangkap mereka. Jung Hee-tae memberitahu mereka berpisah setelah Sanyong mengejar mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Jin-wook meninggal. Sanyong kemudian bertanya, anak yang satunya kemana? Saat itu dia melihat mereka berempat. Ada tulisan 4237 di telapak tangannya. Mereka berdua menjawab tidak tahu kemudian lari. Haesang menahannya agar tidak mengejar mereka. Haesang memberitahu ada hantu yang menempel pada mereka. Jadi mereka berdua juga bisa mati. Haesang mengatakan dia akan mengurusnya. Dia menyuruh Sanyong pulang. Sanyong bertanya bagaimana menghadapi hantu itu jika bertemu. Haesang mengatakan dengarkan dan pelajari nama mereka serta alasan mereka masih di sini. Hati-hati di dekat pintu. Dunia di dalam dan di luar sebuah pintu berbeda. Pintu adalah lorong yang menghubungkan dunia-dunia itu. Jika seseorang mengetuk di luar pintu, pastikan dia tahu siapa mereka sebelum membukanya. Selanjutnya, Sanyong bertanya di mana alamat rumah Gil Song-hyun pada teman sekolahnya. Sementara Haesang bertemu dengan Munchun, dia memberikan berkas Kim Jin-wook yang tewas di tangga. Haesang bertanya apakah Jin-wook adalah pelaku kekerasan di sekolah. Munchun menjelaskan Jin-wook membawa murid pindahan Hyun-woo ke atap, kemudian korban jatuh dan tewas. Haesang akan menemui keluarga Hyun-woo. Dia pasti sudah menjadi hantu pendendam. Di rumah Sang-hyun, dia melihat Hyun-woo menelponnya. Dia ketakutan dan lari keluar, menabrak Sanyong. Song-hyun minta tolong diselamatkan. Dia memberitahu Hyun-woo sudah meninggal. Di tangannya ada tulisan 4237. Sanyong datang ke rumah Song-hyun, mengambil ponselnya di ranjang. Song-hyun mengatakan Hyun-woo terus menelponnya. Ketika diangkat, terdengar seorang gadis kecil menangis. Sanyong melihat ke pintu, kemudian melihat ke cermin. Dia melihat Hyun-woo. Hyun-woo berjalan mendekati Sang-hyun. Sanyong menarik tangan Song-hyun, kemudian lari keluar. Sanyong bertanya di mana dia bisa menemukan cermin. Sang-hyun memberitahu di bawah sana, kemudian mereka lari ke sana. Sementara itu, Haesang tiba di rumah Hyun-woo. Tidak ada orang di rumah. Dia memasukkan password 4237. Pintunya terbuka. Terdengar seorang gadis kecil menangis. Orang tua Hyun-woo datang. Mereka mengusir Haesang. Kembali ke Sanyong, dia bertanya kenapa Hyun-woo meninggal. Apa mereka membunuhnya? Sang-hyun mengatakan mereka tidak bersalah. Mereka tidak pernah memukulnya. Orang lain yang memukulnya. Saat mereka di atap, Hyun-woo minta tolong pada mereka, menyuruh mereka untuk pergi ke rumahnya dan memberitahu apa yang terjadi pada keluarganya setelah dia mati. Kemudian, namun Hyun-woo terus menghubunginya.
Jadi karena takut, mereka merekam rumahnya. Mereka pikir itu rumah Hyunwoo. Sang Hyun kemudian menceritakan mengenai adik Hyunwoo. Haesang menghubungi Moonchun, bertanya apakah Hyunwoo punya saudara. Moonchun menjawab dia anak tunggal. Sanyong menghubunginya, memberitahu Hyunwoo sering membicarakan adiknya. Katanya dia mengasihani adiknya. Haesang ke belakang rumah Hyunwoo, dia menemukan jendela yang bisa dibuka. Menggunakan ponselnya, dia melihat seorang gadis kecil menangis. Tiba-tiba ayah Hyunwoo memukulnya. Sementara itu, Sanyong melihat ke cermin. Dia langsung lari. Di setiap cermin ada Hyunwoo. Sanyong lari menuju rumah Hyunwoo. Sang Hyun mengikutinya. Di kantor polisi, mereka memeriksa rekaman kamera dashboard mobil. Di hari Jin-wook tewas jatuh dari tangga. Terlihat wajah ayah Hyunwoo yang mengejarnya, menyebabkan Jin-wook jatuh dari tangga hingga tewas. Haesang sadar dengan tangan terikat. Dia berusaha membuka ikatannya, kemudian membuka jendela. Orang tua Hyunwoo mendengar suara dari dalam kamar. Haesang menahan pintunya sambil menjatuhkan lemari plastik agar adik Hyunwoo bisa keluar. Sanyong datang membantu adik Hyunwoo keluar. Setelah itu Haesang memukul ayah Hyunwoo. Sang Hyun menahan ibu Hyunwoo mendekati Sanyong. Polisi dan medis datang. Terlihat Hyunwoo memandangi adiknya yang sedang diobati. Setelah itu dia menghilang. Keesokan harinya Sanyong bekerja paruh waktu di perusahaan jasa pindahan. Terlihat Sanyong sedang menyusun buku di rak. Anak pemilik rumahnya nangis terus, minta dicarikan boneka Salzburg-nya. Saat Sanyong memberikan boneka yang salah, dia melemparnya, melukai tangan Sanyong. Anak itu tidak berhenti menangis hingga mereka menyelesaikan pekerjaannya. Haesang datang ke rumah Sanyong, hanya ada Kyungmoon di rumah. Haesang memperkenalkan dirinya, kemudian bertanya apakah Sanyong mengunjungi suatu tempat atau menyentuh benda mengerikan belum lama ini. Kyungmoon memberitahu aksesori rambut merah. Ayahnya meninggalkan itu untuknya. Mereka meninggalkan aksesori rambutnya di rumah ayahnya. Setelah mengetahui itu, Haesang buru-buru pergi. Sementara itu, Sokran menemukan buku aksesori rambut. Setelah selesai bekerja, Sanyong berjalan menyeberangi sungai, kemudian duduk di bangku taman. Dia merusak boneka Salzburg-nya dengan cutter. Tiba-tiba dia sadar, melihat boneka di tangannya dan melemparnya, kemudian dia lari. Dia berhenti di depan cermin, melihat bayangannya di depan cermin berbeda dengan yang nyata. Saat menatap ke cermin lagi, dia melihat dirinya mengatakan, "Tebak namanya." Tiba-tiba muncul penglihatan jalan menuju ke rumah neneknya. Dia pergi menuju ke rumah neneknya. Terlihat Sokran sedang membaca buku aksesori rambut. Saat selesai membaca bukunya, Haesang datang. Dia ingin melihat aksesori rambut merah yang Profesor Gu berikan untuk putrinya. Setelah melihatnya, Haesang bertanya mengenai catatan penelitian aksesori rambut. Tiba-tiba bel berbunyi, Sokran membuka pintu. Yang datang roh jahat berwujud Sanyong. Haesang melihat bayangan roh jahat, dia lari mencari Sokran. Sementara Sanyong mendapatkan penglihatan neneknya tersenyum ke arahnya. Dia buru-buru lari menuju ke rumah neneknya. Haesang berusaha mendobrak pintunya. Terlihat Sokran mengakhiri hidupnya. Haesang berusaha menyelamatkannya. Buku aksesori terbakar. Sanyong masuk ke ruangan itu, kemudian menghubungi 911 sambil berusaha mematikan api. Detektif bertanya apa yang Haesang lakukan di tempat ini. Dia menjawab, ingin bertanya mengenai penelitian Profesor Gu. Moonchun datang, Haesang menyuruhnya untuk datang. Dia bertanya apakah Moonchun bisa memulihkan buku aksesori yang terbakar. Ini adalah rumah Profesor Gu. Yang meninggal malam ini adalah ibunya. Dia yakin bisa menemukan petunjuk mengenai roh jahat yang membunuh ibunya di sini. Moonchun menyuruhnya berhenti terlibat dalam kasus ini. Sanyong melihat jenazah neneknya di bawah, kemudian dia berjalan, berhenti di tengah jalan. Dia ingin mengakhiri hidupnya. Haesang datang mengajaknya ke tepi. 죽으려고 했어요? Sanyong mengatakan dia berusaha keras untuk bertahan karena dia ingin hidup demi ibu dan dirinya. Dia ingin mereka bahagia. Dia tidak mau mati. Haesang mengatakan ini baru permulaan, mereka harus bicara. Sementara itu, Moonchun memeriksa jenazah Sokran. Pergelangan tangannya memar. Moonchun memberikan semua berkas yang korbannya mengakhiri hidupnya sendiri dan memiliki memar di pergelangan tangannya pada Hongse. Pada tahun 95, mereka mendapatkan telepon ada kebakaran dari sebuah penginapan kecil. Penelponnya adalah pemilik penginapan. Mereka menemukan jasad wanita di penginapan itu. Dia mengakhiri hidupnya. Ada memar merah di pergelangan tangannya.
korban datang bersama putranya yang masih kecil. Anaknya ditemukan di gunung dekat sana. Dia bilang ada orang lain bersama mereka saat itu. Kasus-kasus seperti ini terus terjadi. Sudah ada kasus serupa sejak lama. Munchun mengajak Hongse mencoba memecahkan kasus-kasus ini. Hongse setuju, namun untuk kasus selanjutnya, dia yang akan memilihnya. Di rumah Haesang, dia bertanya apakah sekarang Sanyong melihatnya. Ukurannya bertambah besar sejak kali pertama mereka bertemu, seiring dia membunuh lebih banyak orang. Roh itu menempel padanya saat dia menerima aksesori rambut. Haesang kemudian memperlihatkan surat dari ayahnya. Sanyong bertanya kenapa ayahnya ingin dia membantunya. Haesang yakin ayahnya tahu roh jahat itu akan merasuki dia melalui aksesori rambut ini. Sanyong bertanya lagi kenapa ayahnya sengaja memberikan aksesori rambut yang kerasukan padanya. Haesang juga penasaran dengan alasannya. Dia memberitahu saat ibunya meninggal, ibunya memegang aksesori rambut ini. Kembali ke tahun 95, ayahnya meninggal saat dia kecil. Kemudian dia mengalami demam tinggi dan ibunya membawanya ke suatu tempat. Dia tertidur selama perjalanan. Saat bangun, dia melihat ibunya mencari sesuatu dari dalam tanah. Dia melihat di bangku belakang ada sebuah kotak. Ketika dibuka, berisi aksesori rambut. Saat kembali, mereka berhenti di penginapan kecil. Dia terbangun dan tidak melihat ibunya. Kotaknya juga kosong. Dia keluar dari kamar, terdengar suara pintu diketuk. Dia membuka pintunya bersamaan ibunya teriak jangan. Ibunya memegang aksesori rambut. Dia melihat bayangan roh jahat di depan pintu. Saat sadar, dia diberitahu oleh neneknya, ibunya mengakhiri hidupnya. Haesang yakin ibunya tidak mengakhiri hidupnya. Ibunya menuju ke timur, tempat matahari terbit yang dihindari hantu. Roh jahat yang dia lihat sama dengan yang menempel padanya. Ibunya dibunuh saat berusaha melarikan diri. Kembali ke tahun 95, ibunya ditarik. Tangannya digerakkan oleh roh jahat. Sebelum mengakhiri hidupnya, dia membuang aksesori rambut dan berusaha membakarnya. Setelah dia meninggal, aksesori rambut merah itu menghilang. Selagi mencari benda itu, dia menemukan karya ayahnya. Sanyong melihat karya tulisan ayahnya di dinding. Haesang memberitahu tidak ada yang percaya pada ayahnya. Dunia akademis mengucilkannya. Ayahnya tahu mengenai roh jahat dengan bayangan rambut terurai. Haesang berusaha untuk menemuinya, tapi dia menolak untuk bertemu. Sanyong memberitahu dia melihat buku catatan aneh. Dia menyaksikan kematian neneknya. Haesang mengatakan roh jahat itu yang membunuhnya, bukan dia. Sanyong menggambar apa yang dia lihat di halaman pertama buku aksesori rambut, kemudian memberikannya pada Haesang. Mereka mencari di peta lokasi Jang Jinri, namun tidak menemukannya. Haesang mengeluarkan buku survei umum nama tempat di Korea. Mereka memeriksa semua bukunya. Haesang harus tahu apa alasan roh jahat itu membunuh ibunya. Sementara Sanyong ingin orang-orang di sekitarnya aman. Dia tidak mau ada lagi yang terbunuh. Haesang menemukan ada 3 Jang Jinri yang disebutkan dalam buku. Satu-satunya tempat yang memiliki yagoge dan hutan pinus adalah di sini. Bayangan dengan rambut terurai. Disinilah roh jahat itu berada. Kembali ke tahun 58, di Jang Jinri, gadis desa berkumpul di bawah pohon. Sang dukun datang. Dia memegang aksesori rambut, berjalan melihat wajah mereka satu persatu. Keesokan harinya, terlihat seorang gadis ditutupi kain berwarna biru. Di tangannya ada aksesori rambut. Sang dukun datang memberikan daging, mengatakan kemarilah, kemudian menarik dagingnya. Saat gadis itu mendekat, sang dukun membunuhnya. Guys, part 1 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.